Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, rakan-rakanku sekalian, muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membincangkan satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi solusi atas permasalahan hidup kita dalam setiap hari. Ya, hadis Nabi itu ya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan sentiasa mungkin diketahui oleh pihak golongan awam dengan pemaknaannya. Maka saya cuba untuk membacakan hadisnya, lalu saya terjemahkan apa maksudnya, lalu kita huraikan, lalu kita kaitkan dengan Al-Quran Al-Karim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun. Minta maaf, inna amrahu kullahu khairun walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Ajaban, sungguh menakjubkan, li amril mu'min, terhadap urusan seorang mukmin. Inna amrahu, sesungguhnya urusan seorang mukmin itu kullahu khair, semuanya adalah baik. Walaysa dzaka, yang demikian itu tidaklah berlaku li ahadin, bagi seorang pun, illa lil mu'min, melainkan hanya bagi seorang mukmin. In asabathu, jika telah menimpa kepada seorang mukmin itu sarra'u, kesenangan hidup, syakara, lalu dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka hal itu adalah lebih baik untuknya, wa in asabathum, ya, wa in asabathu, dan jika telah menimpa kepada seorang mukmin itu darra'u, kepedihan, sabara, maka dia bersabar, fakana, maka yang demikian itu khairan lahu, adalah baik untuknya. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, ya, semua urusannya baik belaka, dan hal itu tidak berlaku pada seorang pun melainkan hanya pada seorang mukmin sahaja. Jika seorang mukmin itu ditimpa kesenangan lalu dia bersyukur, maka hal itu baik untuknya. Namun jika kepedihan itu menimpa seorang mukmin lalu dia bersabar, maka itu juga baik untuknya. Nak dapat musibah, jika didepani dengan sabar, itu baik. Nak dapatkan kesenangan, jika didepani dengan kesyukuran, itu pun baik. Jadi selagi ada tolak ukur mukmin, maka seluruhnya baik. Kalau ada hari ini orang tidak mau dibagi nasihat untuk bersabar atas musibah, maka pertanyaan sebagai seorang mukmin perlu untuk diajukan semula. Betul ke aku ini seorang mukmin? Pernahkah kita sadar apa makna mukmin itu?
Dan pernahkah kita ingat semula pelajaran kita di sekolah-sekolah rendah dahulu tentang rukun iman itu? Bukankah pada rukun iman yang keenam itu disebutkan, ya, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar Allah baik ataupun buruknya. Tanpa ada musibah, kita tidak dapat merealisasikan keimanan secara sempurna. Karena iman yang sempurna diawali dengan beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan kepada qada dan qadarnya. Kalau seandainya kita hidup tidak mendapatkan musibah, maka bagaimana kita nak mewujudkan rukun iman yang keenam, yaitu mempercayai. Apa makna percaya di sini? Kita tak boleh mengelak, kita tak boleh melawan, kita tak boleh untuk menentang, yang ada kita menerima, dan dalam masa yang sama kita berusaha untuk mengadakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik, karena semua itu merupakan tantangan-tantangan hidup yang perlu dihadapi dengan mujahadah dan musabarah. Baik, jadi saya teringat kepada perkataannya Profesor Dr. Salman Harun bahwa ketika kita dipanggil dengan panggilan beriman, itu menunjukkan bahwa Tuhan mengakui kita adalah orang berpikir. Mengapa? Karena iman adalah buah pemikiran, buah tauhid yang kita renungkan dalam setiap harinya. Tapi kalau kita diberikan nasihat Al-Quran, nasihat As-Sunnah, kita menolak. Di mana kita punya pemikiran, di mana kita punya keimanan, yang iman itu diiktiraf oleh Allah lantaran adanya proses berpikir. Ya, berpikir secara tersusun ataupun secara tidak tersusun sekalipun, yang penting kita ada namanya pemikiran terhadap kejadian kita, pemikiran terhadap alam semesta, pemikiran terhadap aib kekurangan kita, pemikiran terhadap rizki yang sentiasa dilimpahkan oleh Allah, pemikiran khususnya terhadap siapakah Tuhan kita, apa yang Tuhan kata tentang dirinya dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi, puan-puan dan tuan-tuan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya diliputi oleh pelbagai penderitaan, diliputi oleh berbagai keperitan hidup, kepayahan, kesusahan, bahkan kepedihan. Namun kita perlu ingat bahwa jalan menuju Allah adalah jalan kepedihan. Bukankah kita sudah melihat bagaimana, ya, Allah tidak membiarkan orang-orang beriman ataupun orang-orang saleh ataupun mereka orang-orang yang terpilih al-akhyar, ya, minal ulama'i was salihina wal anbiya, daripada kalangan orang-orang saleh ataupun daripada kalangan para nabi. Coba, saya teringat apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, ya. Beliau mengatakan bahwa seandainya dunia ini bukanlah negeri ujian, tentu ya, Allah tidak akan menimpakan yang namanya penderitaan ataupun kepedihan ataupun kesusahan ataupun penyakit. Akan tetapi karena dunia ini adalah negeri ujian, Allah datangkan perkara itu. Seandainya dunia bukan negeri ujian, Allah akan hilangkan perkara itu sehingga tidak berlaku kepedihan yang dialami oleh para nabi. Bukankah para nabi, ya, diuji oleh Allah, disempitkan kehidupannya dalam mereguk kebahagiaan duniawi, keselesaan duniawi, ya. Berapa besar sebetulnya kita punya kepedihan hidup, berapa berat kita punya penderitaan hidup jika dibandingkan dengan orang-orang saleh, ya, mereka yang telah mendahului kita dengan perjuangan yang mereka lakukan dalam menghadapi ujian-ujian hidup. Oke, kita mungkin mengingat Adam menghadapi ujian sehingga pergi dari dunia ini. Nuh menangis selama 300 tahun. Ibrahim menghadapi ujian, dibakar oleh api yang menyala dan diminta untuk menyembelih anaknya. Yakub menangis sampai hilang penglihatannya. Musa menghadapi Fir'aun dan menghadapi, ya, kekejian kaumnya. Isa tidak pernah mendapatkan tempat berteduh dari kejaran para musuh kecuali daratan dalam kehidupan yang begitu sempit. Bahkan Nabi Muhammad menghadapi kefakiran dan pembunuhan atas
keluarganya seperti Hamzah, padahal Hamzah adalah kerabatnya yang paling dicintainya, tapi kaumnya meninggalkannya. Benar apa yang dikatakan penyair. Dengar baik-baik ya, untuk diri saya, untuk siapa yang mendengarkan pada hari ini. Seorang penyair berkata, mereka diciptakan dalam penderitaan, namun mereka dibersihkan dari kotoran. Ya, penderitaan menimpa mereka, tetapi kesucian akan menghias jiwa mereka. Jadi kita kalau mau berpikir secara logik ya, tidak ada sesuatu yang dicuci, melainkan akan muncul kebersihan dan keindahan. Dan tidak ada sesuatu yang dibenci, melainkan kebusukan, keburukan, dan kotoran. Namun kita perlu tahu bagaimana fenomena membersihkan sesuatu. Adakah sesuatu yang dibersihkan itu dengan selesa? Adakah sesuatu yang disucikan itu dalam keadaan tidak terasa sakit? Seandainya pakaian-pakaian yang ternoda itu boleh menyuarakan kesakitannya ketika dicampakkan dekat mesin basuh, maka mesin basuhlah satu-satunya tempat yang paling bising dalam dapur umat Islam hari ini. Mengapa? Bukan satu helai baju, bahkan berpuluh-puluh helai baju diletakkan dekat mesin basuh, dan mereka dibasuh dengan dipusingkan, dengan digilirkan sikatan-sikatan ya, dan juga tuangan deterjen dan lain sebagainya. Seandainya mereka boleh bersuara, mereka akan menangis, mereka akan menjerit, mereka akan memberontak. Tetapi pernahkah kita bercermin dengan melihat fenomena itu? Patutnya kita merasa malu. Kenapa? Ketika kita diuji oleh Allah, kita tak bersegera untuk mencari solusinya dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi kita maunya solusi dari manusia yang boleh menyenangkan hati kita semula. Allahu Akbar. Baik, puan-puan dan tuan-tuan, itu tadi hadis yang Ustazah sebutkan ya, bahwa tidak ada keperitan hidup, tidak ada kesenangan hidup, melainkan kedua-duanya itu adalah khair jika melekat pada orang yang telah menyatakan dirinya beriman atas konsekuensi pemikirannya. Khair itu dalam kamus mufradat li gharib di alfaz al-Quran, yaitu yang ditulis oleh Al-Asfahani, al-khair itu adalah segala sesuatu yang memberi manfaat, tak kisah dalam urusan dunia ataupun akhirat. Ya, itu khair. Jadi ternyata kalau ada musibah lalu kita sabar, baru ada khair. Kalau ada musibah dan kita tak bersabar, tidak ada khairnya. Ya, jangan sampai hari-hari berlalu dengan musibah, namun kita lupa untuk mendapatkan yang namanya pahala. Jangan sampai hari-hari kita berlalu dengan adanya musibah, namun kita terlepas untuk menuai atau untuk mengambil bahagian yang namanya pahala. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar saja yang akan disempurnakan balasan pahalanya tanpa hisab. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan tafsirannya, bukan disukat ya pahala orang yang bersabar, bukan ditakar atau diukur atau ditimbang, tapi terus dicedokkan oleh Allah tanpa batas. Itu makna yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Baik, puan-puan, bagaimana kita nak mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim itu adalah merupakan solusi dalam mengatasi permasalahan hidup kita ketika musibah datang menimpa kita? Hal itu telah dikemukakan oleh Al-Quran, kerana hadis Nabi hanya akan memperjelaskan Al-Quran ya, di mana Allah telah mengatakan dalam Al-Quran surah yang ke-45, surah Al-Baqarah, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri. Dan jika kamu ada masalah, mintalah pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara minta pertolongannya? Meminta pertolongan agar engkau diberikan atau dikurniakan kesabaran. Kalau kita tidak sabar dalam menghadapi musibah, musibah akan besar. Tapi kalau kita abaikan musibah dengan
Kesabaran itu maknanya kita memperkecilkan musibah. Jadi musibah itu boleh besar, boleh kecil, bergantung kita yang menyikapinya. Oke, sebetulnya teori-teori dalam Quran, dalam Sunnah itu bukan teori yang sangat besar yang kita perlu memeras keringat untuk memikirkannya. Tidak. Sebetulnya yang paling besar adalah tantangan untuk mengaplikasikan, mengimplementasikan pesan-pesan spiritual itu, pesan-pesan moral atau akhlak itu ke dalam ruang kehidupan kita. Ramai di antara kita faham hadis ini, cuma kita ingat semula akan keadaan diri kita. Ya, menyampaikan ilmu bukan susah, menghafalkan Quran bukan susah, menguasai satu pelajaran bukan susah, tapi untuk menerapkan itu yang susah, sehingga berlakulah penolakan-penolakan terhadap hadis Nabi ataupun Al-Quran walaupun dia seorang mukmin. Contoh, ketika Anda marah-marah karena ada musibah yang menimpa Anda, yang Anda merasa sedih atas musibah itu, dan Anda ingin disegerakan dihilangkan musibah itu, lalu Anda terrespon oleh nafsu ammarah dalam diri Anda, lalu Anda meluahkan kegeraman dalam bentuk kemarahan ketika ada seorang yang mengingatkan, tolong sabar, tidak ada sabar. Padahal ketika orang itu mengingatkan, orang itu menyebutkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga menyebutkan Al-Quran Al-Karim sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala yang suci. Ya, dia mengingatkan, ya wasta'inu bis sabri. Kalau kamu ada masalah, musibah menimpa, mungkin ada fenomena yang kamu tak suka, yang kamu terjerat oleh tekanan-tekanan yang namanya nafsu ammarah, segeralah kamu mohon pertolongan kepada Allah, sabarlah. So sekarang ini puan-puan dan tuan-tuan, nilai spiritual Al-Quran, pesan-pesan moral ataupun akhlak sudah mulai diabaikan oleh kalangan seorang muslim yang saya tak tahu adakah kemuslimannya itu berasal daripada keimanannya yang betul-betul diproses melalui ilmu dan pemikiran. Saya pun bertanya, ya kadang-kadang saya juga bertanya kadang-kadang, kenapa ketika ada kepedihan, ada musibah, lalu telinga itu mendengar kata-kata daripada sahabat rakannya, sabar ya, dia tak boleh terima. Mengapa? Karena tasdiqul Quran, tasdiqus sunnah itu belum terilis dalam hidupnya. Upaya atau usaha untuk mempercayai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun mempercayai Al-Quran Al-Karim sebagai firman Allah Subhanahu Wa Taala belum berlaku dalam kehidupannya, karena belum tersentuh oleh kemukjizatan Al-Quran, belum tersentuh oleh rasa khasyatullah, betapa hebatnya kalam Allah, sehingga Allah mengatakan kalau seandainya ada satu ucapan yang boleh membelah bumi, menghidupkan orang yang mati, menjalankan gunung ganang, itu hanya Al-Quran. Tapi Allah tak buat. Kalau Allah buat, orang semua akan percaya pada Al-Quran dan tidak ada satupun orang akan kufur. Karena apa? Sekali Quran dibacakan, gunung akan berjalan. Sekali Quran dibacakan, orang yang mati akan hidup semula. Sekali Quran itu dibacakan, bumi akan terbelah. Semua orang akan takut dan tentu akan percaya. Karena hidup ini ujian, maka mukjizat Al-Quran hissiyah yang nampak secara dipandang oleh mata itu disembunyikan oleh Allah sebahagiannya dan dizahirkan oleh Allah sebahagiannya, tetapi melalui kajian yang begitu panjang. Kita mungkin bertanya sekarang, di mana tasdik kita pada sunnah? Kenapa Nabi SAW ketika bersabda, lalu kita ada masalah, lalu ada orang yang mengingatkan dengan hadis itu, lalu kita menolak, bahkan membenarkan kita punya tindakan? Di mana tasdik kita? Di mana rasa percayanya kita pada sunnah Nabi? So kita lost hari ini tentang perkara tasdiqus sunnah. Ketika Nabi berkata dengan kata-kata mukjizatnya, ya, yang mestinya dalam hadis Nabi yang kalau dikaji itu penuh hal-hal yang menakjubkan, ya, cukuplah, ya, imannya seorang pengkaji yang ternama di dunia, seorang pakar embriologi yang begitu mendapatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang dalam hadis Nabi mengatakan,
inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina nutfatan yauman. Disambung lagi dan dikaji apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu betul. Dan kajian tentang betulnya hadis itu hanya pada abad modern saat ini. Bagaimana 1500 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu dibuktikan hari ini secara saintifik. Itu kan udah cukup kalau kita sering membaca. Masalahnya kita itu tak mau membaca. Oke. Jadi tasdiqus sunnah itu penting. Ya. Jadi bagi saya mudah untuk saya sampaikan, tetapi dalam lika-liku kehidupan saya sentiasa berusaha menghadirkan tanpa ada musibah kita tak mampu ya untuk sampai menuju destinasi kita, karena itu jalan pendakian para salikin. Pertama adalah adanya kesabaran. Sabar itu adalah jalannya para penempuh ya akhirat. So sabar inilah yang sentiasa akrab didengar oleh telinga kita. Tidak ada musibah melainkan di situ telinga kita akan mendengar kata sabar ya. Dan tidak ada kata sabar melainkan dalam sunnah akan dikaitkan dengan khair ya. Dan tidak ada kata sabar dalam Al-Quran melainkan akan dikaitkan dengan surga. Oke, perempuan, ini hanya setakat kita diminta untuk sabar, karena itu sabar itu wajib. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, baru ada wasabiru, baru ada warabitu, baru ada wattaqu. Jadi jangan sampai kita nak kata sabar itu bukan perkara wajib. Jangan sampai pesan utama dalam menghadapi sabar, dalam menghadapi musibah ini kita tinggalkan dengan kata-kata lain. Ucapkan dulu sabar ya. Bahkan sabar itu didahulukan daripada sholat. Wasta'inu bis sabri was shalah. Ya. Sabar ya mudah untuk disampaikan, tetapi susah untuk diamalkan, kecuali kata Ibn Rajab Al-Hambali, orang yang sudah melakukan tingkat ma'rifat ya, melakukan ma'rifat pada tingkat yang sudah kalau kita katakan tinggi makamnya, dia sudah ada proses pencarian siapakah Tuhannya, tentang bagaimana perbuatan Tuhannya, tentang bagaimanakah sifat-sifat Tuhannya, tindakannya bagaimana. Perempuan, coba kita renungkan sejenak saja. Apabila kita membaca surah Al-Fatihah dalam salat kita, Allahu Akbar ya, takbir qiyam pertama, apa yang kita baca di situ? Yang kita baca adalah al-qiraah berupa surah Al-Fatihah. Dan ketika kita baca Al-Fatihah, kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Yang menghias tindakan Allah Rabbul Alamin itu adalah sifat Ar-Rahman. Apa makna Ar-Rahman? Yang penuh sayang, penuh kasih, penuh sayang, yang maha pengasih. Bermakna kalau Tuhan mengatur kita itu dengan Rahman, penuh pengasih, apa yang menimpa kita itu adalah kasihnya Allah. Allah mengasihi kita. Allah mengasihi kita. Ya. Ketika kita dikasih oleh Allah musibah itu, Allah letakkan di sebaliknya musibah itu yang perlu kita ambil. Maka jangan sampai hari-hari berlalu, musibah juga berlalu begitu saja. Kita ambil bahagian musibah itu berupa pahala. Oke. Ini baru kita diminta untuk sabar ya. Belum lagi kita diminta oleh Allah untuk redha. Yang saya sentiasa merenung adalah ramai di antara kita ini melata mengucapkan aku redha, bukan aku sabar. Padahal tingkat
keimanan kita, tingkat makrifat kita begitu rendah dibandingkan orang-orang salafus saleh terdahulu. Tapi orang-orang terdahulu mengatakan sabar itu wajib, tapi redha itu adalah satu keutamaan. Tapi kita mudah untuk mengatakan aku sabar. Minta maaf, kita mudah mengatakan aku redha dan kita susah untuk mengatakan aku sabar. Padahal kita belum redha. Kita baru berusaha. Padahal kita nak sabar pun masih susah. Itu sudah mengatakan iyalah aku redha. Aku redha. Coba sekarang, apa makna redha? Apa makna sabar? Sehingga Rasulullah mengatakan sabara, jika ditimpakan satu penderitaan hidup, sabara dia bersabar, fakana lahu khairun, maka itu akan baik untuknya. Rasul tak kata redha, tapi sabar. Sabar, cukup sabar saja. Bukan sampai redha pun. Artinya kalau Anda sudah bersabar, itu sudah dapat surga. Redha lagi di atas sabar. Maka jangan kita melata satu istilah yang kita tak tahu makna. Ibn Rajab Al-Hambali mengemukakan perbezaan antara sabar dengan redha. Ya. Dengan pemaknaan yang telah saya fahami, ya, bahwa sabar itu adalah menahan diri daripada melakukan satu perbuatan yang terlarang akibat tekanan-tekanan daripada dorongan hawa nafsu. Ya. Dalam masa yang sama, ya, ketika dia menahan diri untuk tidak melakukan keburukan akibat dorongan hawa nafsunya, dia berusaha untuk menghilangkan musibah yang membuat dia itu jadi sedih. Sekali lagi, sabar itu maknanya adalah menahan diri daripada melakukan satu perbuatan yang terlarang akibat kesedihan yang ditimbulkan oleh satu musibah, kemudian didorong oleh hawa nafsu, sehingga dalam masa yang sama dia berusaha ketika menahan itu, musibah itu segera dihilangkan oleh Allah. Ada satu harapan bila musibah ini akan berlalu, dan bagaimana cara dia untuk mengatasi musibah itu. Ya, dia ada rasa keinginan untuk keluar dari musibah itu. Dia tak mengharapkan, ya, dia tak mengharapkan dia akan bersamaan dengan musibah itu. Tetapi kalau redha itu adalah bukan setakat menahan diri daripada amarah, tapi berlapang dada seolah tidak ada apa benda yang ada dalam hatinya, ya, yang membuat dia jadi marah, geram sehingga perlu ditahan. Dia tidak ada kegeraman, tapi cuma ada kesedihan, ya. Jadi orang sabar itu dia ada kesedihan, orang redha juga ada kesedihan, tetapi dia tidak mengharapkan, ya, penderitaannya itu ataupun musibah itu hilang, ya, berlalu dari kehidupannya. Dia tak mengharapkan. Ya, artinya kalau dihilangkan Allah, hilanglah. Tak hilang pun tak mengapa. So, ini makna redha. Dan redha ini selalunya diperolehi oleh kalangan yang sudah meniti puncak destinasi melalui makrifat yang begitu tinggi terhadap nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Tuhannya. Maka mereka kalau ditimpa musibah, ditimpa penyakit, mereka tidak pernah bermusuhan pada penyakit. Mereka tidak pernah bermusuhan dengan musibah. Ini karena tingkat redha. So sekarang ini kita dipaksa semuanya untuk memusuhi. Ya, untuk memusuhi musibah berupa kemiskinan, memusuhi musibah berupa penyakit, memusuhi musibah berupa ketuaan. Bagaimana agar kulit tetap anjal, bagaimana agar body ini tetap kuat dan sehat, bagaimana kita diminta memusuhi lawan-lawannya. So, di kalangan orang alim marifat tak berlaku begini. Ya, memusuhi tak memusuhi itu pilihan kita atas bagaimana kita membaca perbuatan Tuhan kita. Jadi Rasulullah SAW ketika diusir daripada Mekah, ketika dia dilempar dengan batu oleh penduduk Taif, ya, datang para malaikat, ya, malaikat untuk menawarkan pertolongan, ya. Bahkan
Nabi SAW menolak pertolongan itu. Dia tak mengharapkan sebetulnya musibah yang menimpa dia itu dihilangkan oleh malaikat. Ketika datang ke Madinah, ya, ada sebagian orang besar ya tidak menyukainya di sana. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Allah, jika dengan sesuatu yang menimpa aku ini engkau redha, maka aku redha dengan apa yang menimpa diriku. Jadi kita, minta maaf ya di sini ya, jangan mudah untuk mengatakan aku redha. Tapi cobalah untuk mengatakan level yang pertama. Aku berusaha untuk sabar, atau aku sabar. Sabar itu pun ada levelnya kan. Sabar, sabir, ya, musabarah, minta maaf. Sabrun, al-musabar, as-sabru, al-musabaratu, al-istibaru. Ya, kan berbeza itu. Ya. Nak kata saya ini istibar lah, itu pun susah nak ini. Coba kita katakan seperti yang dikatakan oleh Nabi Yaqub, fasabrun jamil. Dan sabar itu adalah sesuatu yang baik, maka aku berusaha untuk sabar. Jangan melata, yalah tak apalah ustazah, memang dah ajal pun saya redha. Redha kalau saya tanya, kalau seandainya dikembalikan semula ke pangkuan puan, puan okey tak? Lagi seronok ustazah. Itu bukan redha namanya. Redha itu melepaskan semua tanpa ada keinginan untuk mendapatkan semula. Itu redha. Maka dia martabat yang tinggi dalam perbincangan ilmu akhlak, ya, redha. Okey. Apakah sabar ini bermakna kita diam sahaja ustazah? Kita berpangku tangan, kita tak melakukan usaha, dan kita hanya setakat menahan amarah, lepas tu dalam hati berharap semogalah hilang perkara ini. Adakah itu saja? Adakah sabar itu cuma menahan diri saja daripada melakukan satu tindakan yang dimotivasi oleh adanya kesedihan akibat hadirnya sebuah musibah? Tidak, puan-puan dan tuan-tuan. Jangan silap dalam memahami sabar itu setakat diam berpangku tangan, mudah terima, dan tidak ada hal perjuangan. Karena itu dalam Al-Quran, sabar itu akan didahului dengan adanya mujahadah. Ya, al-musabara akan didahului al-mujahadah. Jadi sabar di sini, ya, maknanya bukan setakat menahan pedihnya sebuah musibah yang menghampiri kita, tetapi juga bersabar dalam menghadapi, mengatasinya, memulihkan semula menuju sifat yang semula, memulihkan semula lah maksudnya itu. Okey, saya contohkan. Jika Anda merasa sakit hati, luar biasa sakitnya, pedih, terasa, tersayat-sayat akibat penentangan-penentangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Adakah kita nak kata, sabar je lah, pakai je lagi kita kan? Macam merendahkan satu kualiti. Sabar itu sesuatu yang berkualiti, tapi macam kita jadikan bukan high quality, tetapi sudah tidak ada arti. Sabar je lah, macam satu kata-kata yang ya memang kita boleh mengelak daripada musibah itu, tapi kalau boleh jangan kata je lah, sebab penggunaan kata sahaja itu menunjukkan kadar bilangan yang rendah. Jadi kalau boleh, ya, ketika kita merasa sakit hati, kita sedih, perit, ya, dalam menghadapi penentangan yang dilakukan oleh anak-anak kita pada fasa remajanya menuju dewasanya, banyak membantah kita, ya, memang kita, kerana itu musibah, pertama kali kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan kata inna lillahi hanya terkait dengan kematian, ya, tapi sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Okey, lalu kita berfikir sejenak, ya, pertemuan yang kedua, berfikir sejenak, relax, jangan terburu-buru, karena pilihan kita hari ini akan menjadi milik kita esok hari. Hari ini kita relax memilih satu sikap yang lebih baik,
menghadapi musibah itu esok hasilnya akan kita dapatkan, maksudnya kita akan tenang, tidur akan tenang, akan lena. Makanya kita diminta relax dulu, hadapi sesuatu itu dengan birrifqi. Ya, ingat hadisnya, alaiki birrifqi wa iyyaka wal unfa wal fuhsya. Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa syanahu. Oke, itu hadis yang kedua. Yang hadis pertama tadi istirja, hadis yang kedua adalah relax. Nah, sekarang hadis yang ketiga, barulah kita kata, ya Allah, sabar itu baik. Yaitu tadi fasabara fahuwa fakana lahu khair. Sabar itu akan menghasilkan manfaat dunia ataupun akhirat. As-sabru khair. Ya, banyak ungkapan sabar itu. As-sabru diaun, ya, as-sabru jamilun. Sini as-sabru khair. Ya, kita hadirkan ya as-sabru khair. Yaitu kita tahan amarah kita karena dorongan emosi kesedihan itu membuatkan nafsu ammarah membisik, menekan kita untuk mengeluarkan perbuatan selaras dengan dorongan sedih itu tadi. Akhirnya apa? Kita lost control. Ya, jadi kita sabar, kita tahan amarah kita, jangan buat benda-benda yang tak elok, relax. Alhamdulillah kalau ada pasangan hidup kita yang saling mengingatkan kita, ya, kalau kita yang marah, pasangan suami kita ingatkan kita. Kalau suami kita yang marah, kita ingatkan dia pula, abang tasdik sunnah ke tidak? Abang percaya sunnah Nabi ke tidak? Kita bagi, sabarlah abang. Tapi ketika menghadapi penentangan anak itu, cukupkah kita sabar, ya Allah, sabru khair, sabru diaun, as-sabru yu'inu ala kulli amr. Kita keluarkan semua, sabar jannah, ya, sabrun jamil, ya, kita keluarkan ayat-ayat Quran ke hadis Nabi semuanya. Ada sampai di situ? Tidak. Bila yang dilakukan oleh anak itu adalah berbentuk kemungkaran, maka kita kena ubah musibah itu, bukan karena kita tak suka musibah itu, tetapi karena itu akan mengancam kehidupan anak kita di masa depannya, yaitu di akhirat. So kita kena berdakwah. So sabar itu bersama dengan mujahadah, mengubah sesuatu musibah yang membuat kita tak suka lantaran musibah itu berbahaya gitu. Berbahayanya apa? Karena terkait dengan masa depan anak-anak kita. Tapi kalau terkait dengan masalah-masalah yang sifatnya itu tidak ada kena mengena dengan akhirat, ya kita boleh pilih nak ridha, ya, ataupun kita nak berusaha. Seperti ada orang selesa dengan hidup kemiskinan, ya, alasannya bahwa dia akan dimudahkan Allah pada hisab nanti. Ada yang orang tak boleh tahan dengan kemiskinan, dia suka dengan kekayaan. Dengan kekayaan nanti dia boleh berinfak, boleh bersedekah dan sebagainya. Oke, maka itu pilihan, ya, itu pilihan, ya. Sama ada dia bersabar, ya, tahan, ya, lepas tu dia tak melakukan tindakan rasuah, tidak melakukan pelipat gandaan harta benda dalam bentuk riba dan lain sebagainya. Cukup dia mengais pagi, makan pagi, mengais pagi untuk makan petang. Kalau cukup itu terpulang, itu pilihan dia. Jangan didiskreditkan, dimarginalisasikan orang-orang yang punya pemikiran seperti itu, karena itu ada hadis dari Rasulullah SAW. Jadi masing-masing ada pilihan, asalkan tidak merusak masa depan di akhiratnya. Tapi kalau anak punya penentangan, jangan kita sabar je lah, tunggu 18 tahun, kita diam je. Tak, tapi kita ubah. Cuma ketika mengubahnya, kita tidak boleh menggunakan sistem radikal. Tetap memperhatikan kaidah tata caranya, bagaimana menjaga satu sistem komunikasi yang baik dalam menyampaikan konten yang baik, ya. Insya Allah nanti kita akan bincangkan pada seminar apa mana aku sebagai ibu bapa yang akan diadakan pada hari Sabtu minggu hadapannya, insya Allah. Kita akan bincangkan tentang apa mana aku sebagai seorang ibu bapa. Jadi itu, ya, puan-puan dan tuan-tuan yang perlu saya sampaikan. Jadi hadis ini famous dan dikenali, tapi amat diremehkan tata cara pengaplikasiannya. Ada tak nasihat lain selain sabar? Sabar je, bosanlah. Bahkan ada ungkapan-ungkapan orang saat ini jika terkena musibah, hal pertama jangan sampai terdengar kata sabar, katanya. Karena itu sudah menjatuhkan jiwanya.
Saya kadang-kadang, di mana tasdiqul Quran? Sebaik-baik nasihat itu pilihan Tuhan kita. Dan Allah telah mengatakan dalam pelbagai ayatnya, ya, sabar itu adalah sangat mengiringi, selalu dan sentiasa mengiringi kata musibah. Dan musibah itu jangan difahami tentang kematian. Segala apa yang menyedihkan kita, walaupun hanya setakat putusnya tali sepit sandal kita, itu dinamakan musibah. Dan kena mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun jika tidak ingin musibah itu berlalu begitu saja. Nampak simpel tak? Anda ingin banyak dapat pahala kan? Kalau ingin dapat pahala, jangan sekali-kali biarkan musibah berlalu begitu saja. Ingat ayat Al-Quran yang mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 216, ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khair lakum. Iya, kamu benci sesuatu, tetapi Allah meletakkan pada sesuatu yang kamu benci itu satu kebaikan. Masalahnya kamu tasdik Quran ke tidak? Percaya tak Allah punya ungkapan di sini? Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nur ayat yang ke-11, ya, la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Hadirnya berita bohong tentang jalanan affair antara Aisyah dengan Safwan itu, jangan sekali-kali engkau, wahai umat Islam, menganggap ini buruk, tetapi ini baik. Baik untuk siapa? Untuk seluruh umat Islam pada ketika di Madinah, ya. Coba sekali-sekala, ini tips yang saya nak hadirkan untuk perempuan. Jika perempuan ada masalah, dan masalah itu terkait dengan hadirnya sebuah musibah, dan hati begitu menderita, diliputi oleh kepedihan yang begitu nyata dalam roman muka Anda, coba duduk sejenak. Lalu hadirkan ingatan Anda tentang ayat-ayat Al-Quran ataupun tentang sunnah Nabi yang menjelaskan solusi atas kesedihan itu. Ketika Anda sudah menjumpainya, ketahuilah, pertama, jiwa Anda akan memberontak. Itulah pemberontakan yang dilakukan oleh syaitan. Itulah pemberontakan yang dilakukan oleh hawa, nafsu, dan syahwat Anda. Lalu, Anda tanya kepada diri Anda sendiri, ini Allah yang cakap kan? Ini Nabi yang bersabda kan? So, di mana aku punya keimanan jika aku tinggalkan pesan ini? Di mana aku boleh membuktikan yang aku seorang yang beriman, katanya aku dah masuk surga ini? Baru dibagi begini. Tak lebih besar daripada siksaan yang menimpa Ibrahim, menimpa Yunus, menimpa Yakub, menimpa Nuh, Adam. Baru setakat ini je. Di mana aku punya keimanan? Aku tasdik Quran ke tidak? Aku percaya, hari-hari aku baca Quran, aku khatam. Tapi untuk bab ini, aku boleh amalkan tak? Atas data yang telah aku recall. Allah dah kata, siapa yang bersabar, dia akan dapat maghfirah, dia akan dapat syurga. Siapa yang bersabar, lalu mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah akan bagi apa? Selawat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Allah akan bagi rahmat. Coba berdialoglah, itu masanya Anda untuk mendekat pada Allah. Karena tidak ada musibah yang mendatangi kita, melainkan itu cara Allah untuk membuat kita tazakkur, ingat semula nilai Quran, nilai sunnah, dan musibah itulah media implementasi kita. Tanpa ada musibah, Anda tidak recall solusi Qurani, recall solusi sunnah. Dengan adanya musibah, data-data Quran, data-data sunnah, data-data fenomena alam, Anda recall, lalu Anda akan menyerlahkan satu nilai besar dalam hidup Anda berupa nilai keimanan atas pemikiran melalui adanya musibah. So, musibah adalah media implementasi kita. Maka dekatkanlah nilai-nilai Al-Quran itu dengan tiap-tiap musibah yang menimpa kita, sehingga kita bukan hanya sabar dalam menghadapi musibah,
namun Allah akan kurniakan keutamaannya, kita mampu untuk reda di atas penderitaan yang menimpa kita. Ya, penderitaan itu tak lain dan bukan hanya pecutan kita semakin laju menuju puncak destinasi. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.